Izin Bapak dosen, izin memperkenalkan diri. Nindya Prajaputri, Sonia Oktovina Doansiba, NPP 301562, kelas F1, Prodi Keuangan Publik. Izin Bapak dosen, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis potensi wilayah Kabupaten Manokwari. Gambaran umum Kabupaten Manokwari. Kabupaten Manokwari adalah kabupaten dan juga ibu kota dari Provinsi Papua Barat. Kabupaten Manokwari dijuluki dengan nama Rio de Janeiro van Papua dikarenakan terdapat patung yang sama persis dengan patung yang ada di kota Rio de Janeiro, negara Brasil, yaitu patung Tuhan Yesus Kristus. Kabupaten Manokwari memiliki luas wilayah 3.168,28 hektar. Jumlah penduduk pada tahun 2021 di Kabupaten Manokwari sebanyak 192.633 jiwa. Kabupaten Manokwari terdiri dari 9 kecamatan, 23 kelurahan, 150 desa dan memiliki 3 pulau, yaitu Pulau Mansinam, Pulau Lemon, dan Pulau Raimuti. Kabupaten Manokwari memiliki visi dan misi. Visi, terwujudnya masyarakat Manokwari yang berbudaya, maju, mandiri, aman, damai, dan sejahtera. Misi yang pertama yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Yang kedua, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah. Yang keempat, memantapkan pembangunan kampung, memberikan kepastian hukum bagi pribadi, kelompok, dan lembaga, baik pemerintah maupun swasta dari berbagai tuntutan ganti rugi tanah dan pemalangan. Yang kelima, memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang keenam, meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Kabupaten Manokwari memiliki 5 prioritas pembangunan. Yang pertama, sumber daya manusia. Pembangunan sumber daya manusia, Kabupaten Manokwari mengutamakan pendidikan di bidang pendidikan, kesehatan di bidang kesehatan. Yang kedua, pengembangan ekonomi. Saat ini pemerintah dan masyarakat masih diperhadapkan dengan situasi pandemi COVID-19 yang berdampak pada rendahnya indikator makroekonomi Kabupaten Manokwari. Oleh karena itu, prioritas pembangunan yakni penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi daerah. Yang ketiga, penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat. Infrastruktur dasar seperti pembangunan jalan, jembatan, penyediaan air bersih, irigasi, sarana dan prasarana, serta infrastruktur pendidikan pada dasarnya memiliki beberapa tujuan, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendorong produktivitas penduduk, serta meningkatkan konektivitas antar wilayah. Yang keempat, pembangunan layanan kesehatan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Lebih lanjut lagi, dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan dibutuhkan perubahan cara pandang dari paradigma sakit ke paradigma sehat, serta pandangan dalam mengupayakan penjagaan penyakit dibandingkan mengobati penyakit. Yang terakhir, perbaikan pelayanan dan pembinaan keagamaan. Peningkatan pelayanan dan pembinaan keagamaan diarahkan untuk menjaga dan mengembangkan nilai-nilai keagamaan dan budaya yang berkembang di masyarakat, antara lain melalui penyediaan fasilitas sarana beribadah dengan pelayanan unit terkecil, lingkup permukiman, dan penyediaan fasilitas peribadahan dengan skala wilayah. Keunggulan Kabupaten Manokwari. Kabupaten Manokwari memiliki keunggulan sebagai salah satu wilayah sentra panggang di Papua Barat. Kabupaten Manokwari unggul dari total produksi panggang beras, yakni hampir 50% dari total produksi beras di Papua Barat. Manokwari juga merupakan salah satu sentra produksi panggang lokal ubi kayu dan keladi. Dengan keunggulan yang dimiliki, maka Kabupaten Manokwari memiliki peran strategis dalam sistem ketahanan panggang di Papua Barat, yang mana dalam pemetaan nasional dikategorikan sebagai provinsi rawan panggang. Pengembangan tanaman panggang di Manokwari tak hanya mencukupi kebutuhan Manokwari, tapi sudah saatnya Manokwari menyuplai panggang bagi wilayah lain di Papua Barat yang kurang panggang, sepanjang terjadi surplus panggang di Manokwari. Permasalahan di Kabupaten Manokwari. Permasalahan yang pertama, masalah pengangguran. Masalah pengangguran yang belum mendapatkan pekerjaan dari pemerintah. Yang kedua, kesenjangan sosial.
Sering terjadi kesenjangan sosial yang belum diperhatikan oleh pemerintah. Yang ketiga, nilai ekonomi. Belum stabilnya nilai-nilai ekonomi di daerah Manokwari. Kabupaten Manokwari memiliki strategi penataan ruang. Yang pertama, meningkatkan peranannya sebagai ibu kota provinsi Papua Barat. Maka saat ini Manokwari diarahkan untuk berperan sebagai pusat pemerintahan provinsi Papua Barat. Dengan demikian, kota Manokwari harus dapat diarahkan mencukupi kebutuhan aktivitas dan volume kegiatan yang berskala provinsi. Yang kedua, ditinjau dari konstelasi regional yang lebih luas, kota Manokwari mempunyai kedudukan dan peranan sebagai titik simpul, penerima sekaligus penjalar pertumbuhan dan perkembangan wilayah di belakangnya. Yang ketiga, melihat alur kegiatan yang saat ini berjalan, maka penataan kota Manokwari sangat sesuai dengan pusat-pusat perdagangan dan jasa, industri, pemerintahan baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Kabupaten Manokwari juga memiliki kebijakan penataan ruang. Kebijakan dan strategi penataan ruang ini meliputi strategi terkait dengan sistem perdesaan, sistem perkotaan, fungsi wilayah, serta sistem jaringan prasarana wilayah di Kabupaten Manokwari. Strategi ini berkaitan dengan penataan sistem pusat perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Manokwari. Dilakukan dengan mengembangkan kawasan perdesaan dan perkotaan mulai dari pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal, pusat layanan kegiatan, dan pusat layanan lingkungan. Sekian hasil presentasi saya. Mohon maaf bila ada perkataan dan ucapan yang salah. Sekian dan terima kasih.